Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Bapak akan memberikan contoh soal dan pembahasan bilangan bulat. Baik, ada beberapa poin contoh atau beberapa butir soal yang akan kita bahas. Perhatikan, kalian siapkan catatannya ya, dicatat, dan kalau ada yang masih kurang jelas silakan dicatat dan nanti boleh ditanyakan ya. Contoh yang pertama, ada soal berikut di sini, perhatikan ya. Berikut ini adalah beberapa contoh soal bilangan bulat lengkap dengan pembahasan dan jawaban. Soal pertama, coba kalian perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada pernyataan. Pernyataan pertama, 5 lebih besar daripada negatif 5. Pernyataan kedua, 3 lebih kecil daripada 0. Pernyataan ketiga, negatif 6 lebih kecil daripada negatif 1. Negatif 4, poin keempat, negatif 4 lebih besar daripada negatif 3. Nah, sekarang perhatikan dulu. Nah, kalian bisa melihat bahwa dua bilangan bulat ini kalian bandingkan dengan tanda. Tanda lebih besar, lebih kecil, lebih atau dikatakan di sini adalah lambang pertidaksamaan ya. Jadi kalian akan melihat pemaham dulu tandanya dulu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pernyataan-pernyataan ini yang ada yang 1, 2, 3, 4 itu mana yang benar? Nah, kita coba di antara pernyataan berikut. Pernyataan A, pernyataan 4 dan 3. Yang B, pernyataan 4 dan 2. C, pernyataan 3 dan 2. D, pernyataan 1 dan 3. Nah, kalau kita melihat dari pernyataan yang tadi, soal pernyataan 1, 2, 3, dan 4, pernyataan yang pertama yaitu 5 lebih besar daripada negatif 5. Ya, benar. Jadi pernyataan ini untuk yang pertama adalah benar. Pernyataan 1 ya di sini. Kemudian ada 3 lebih kecil dari 0. Nah, kamu juga bisa melihat kalau 3 dari kecil dari 0 kan nggak mungkin. Berarti ini pernyataan salah. Jadi dalam hal ini 3 kalau lebih kecil 0 salah. Kemudian negatif 6 lebih kecil daripada 1. Nah, ini. Apakah negatif 6 kurang dari atau kecil dari 1? Iya. Pernyataan ini benar karena negatif 6 ada di kiri, ada tandanya untuk dalam bilangan bulat kan lebih semakin ke kiri nilainya semakin kecil ya. Kemudian yang pernyataan keempat, negatif 4 lebih besar negatif 3. Ini ya jelas pernyataan ini salah karena negatif 4 itu harusnya lebih kecil daripada negatif 3. Nah, ini pernyataan salah ya. Nah, pernyataan yang benar di sini adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Jadi jawabannya D. Nah, ini dicatat ya. Dan inilah contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, untuk yang kedua, hasil dari dalam kurung 90 tambah 42 kurung tutup dibagi 6. Dalam perhitungan yang pertama, kamu lihat dulu angkanya baik-baik, ya jangan tergesa-gesa di dalam menyelesaikan operasi hitung. Sebetulnya ini mudah, cuman terkadang kalian ini satu nggak konsen, pikirannya ke konsen, ya tenang. Segala sesuatu dalam menyelesaikan matematik itu kalau kaliannya tenang, pikirannya jernih, insya Allah bisa ya. Hasil dari 90 tambah 42 berapa kalau dibagi 6? Nah, ini. Selesaikan satu-satu. Yang mana? Yang dikurung dulu. Kenapa dikurung dulu ya? Karena yang di dalam kurung adalah aturan dalam proses perhitungan itu yang di dalam kurung harus diselesaikan lebih dahulu. Ya, jadi dalam derajat ini tingkatannya ada kurung, ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang.
Nah, dari 3 proses itu atau 3 jenis itu, tanda-tanda dalam penjumlahan di belakang bulat itu ada aturannya. Jadi mana yang dulu yang diselesaikan? Ya, penjumlahan dalam kurung dulu, yaitu 90 tambah 42. Nah, 90 tambah 42 berapa? Yaitu 132. Bapak yakin bisa? Ya, 132 baru dibagi 6. Bagi 6 hasilnya adalah berapa? 22. Nah itu tinggal jawab C gitu ya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, sekarang hasil dari 18 dikurangi dalam kurung 2 kali dalam kurung negatif 6. Kurung tutup. Nah ini udah kurung dalam kurung ya, perhatikan. Nah ini jawabannya nih 16 itu A ya. Jadi 16A, negatif 16B, 30C, 3 negatif 30D. Nah ini masih kurang optionnya ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kamu bisa ngelihat mengedit ya. 16, negatif 16, 30, ini opsinya itu, pilihan gandanya. Nah pembahasannya perhatikan. Tadi dikatakan dalam proses penyelesaian operasi itu dalam kurung selesaikan dulu ya. Karena tanda kurung itu lebih besar tambah dari kurang. Nah, di sini 2 kali negatif 6 dulu selesaikan. Jadi di sini 2 kali negatif 6 itu adalah negatif 12 ya. Nah, sekarang 18, nah ini ada salah tanda, ada kurang tanda maksudnya. 18 dikurangi 2 kali negatif 6 atau 18 dikurangi kurang 12. Jadi kurang-kurang. Nah, dalam hal ini kalau ada pengurangan dalam kurung dengan negatif, maka ditulis sama dengan 18 tambah 12 sehingga jawabannya adalah 30. Di sini hanya ada kurang tanda di dalam 18 kurang dalam kurung negatif 12. Jadi kurang-kurang sehingga dalam proses perkalian itu kalau negatif kali negatif adalah positif. Jadi 18 tambah 12 sama dengan 30. Nah, contoh ke 4. Urutan bilangan bulat dari negatif 9, negatif 13, negatif 5, dan negatif 10 adalah diurutkan. Nah, biasanya kita kalau lihat garis bilangan, kamu taruh di garis bilangan dari mana urutan yang benar itu ya. Kalau diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, berarti angka yang terbesar dulu yang ditaruh di kiri ya. 30, 13, 9, dan 5. Itu dalam tanda negatif. Nah, kenapa? Karena ini adalah nilai yang terbesar, terkecil maksudnya. Yang paling kecil di kiri. Lihat kalau lihat angka ya besar 30 tuh, tapi kalau di sini tandanya negatif, maka 30 berada di paling kiri, yaitu 30 negatif 30, negatif 13, negatif 5 ya itu. Jadi urutannya itu. Itu urutannya. Nah, urutan bilangan negatif terkecil dimulai dari angka paling besar. Nah, ini maksudnya. Jadi urutan bilangan bulat negatif terkecil dimulai dari angka terbesar. Angkanya mah besar, tapi karena nilainya negatif berarti berada di paling kiri. Ya, negatif 30 itu lebih kecil daripada negatif 13. Negatif 13 lebih kecil dari negatif 9. Negatif 9 lebih kecil daripada negatif 5. Maka contoh yang kelima, dalam operasi menghitung bilangan bulat, maka angka 0 merupakan elemen identitas pada. Nah, sekarang perhatikan. Apakah unsur identitas itu tidak berpengaruh. Ya pada bilangan operasi bilangan bulat. Nah, unsur apa di sini? Unsur misalnya apakah pengurangan, apa penjumlahan, apa pembagian, atau perkalian. Nah, dalam penjumlahan kan kita tahu sifat-sifat bilangan bulat itu kalau dijumlahkan dengan suatu bilangan 0 dengan tambah bilangan yang lain, maka hasilnya juga tetap, artinya di sini dalam ini komutatif.
sifat komutatif itu 0 tambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A, itu ya. Jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi itu maka dikatakan unsur identitas ya itu. Nah, selain pada penjumlahan di sini untuk unsur identitas juga akan terdapat dalam perkalian. Nah, misalkan 0 kali 1 berapa? 0. 0 kali 2, 0. Jadi 0 itu untuk perkalian dengan bilangan bulat yang lain tetap hasilnya 0. Gitu ya. Jadi setiap bilangan yang dikalikan 0, 0. Dan kalau satu bilang dikalikan tambah 0 ya tetap bilang itu yang ada. Misalkan 2 tambah 0 ya 2. Karena 0 tidak berpengaruh. Maka dikatakan 0 adalah unsur identitas. Seperti itu kan ya. Jadi jawabannya ini bisa dua option, yaitu B dan D. Contoh ke-6. Sini operasi atau bilangan 17 ditambah dalam kurung 190 kali 15 kurung tutup kali 10 sama dengan berapa? Nah, sebetulnya tidak ada yang sulit dan Bapak yakin tidak ada yang bodoh dalam berhitung. Cuman kecakapan berhitung kita latih sejak dari SD. Nah, kalian yang baru nginjak ke SMP tentunya bilang-bilang ini sudah kamu pelajari selama berapa tahun di SD itu ya. Coba perhatikan. Harus tahu dulu angkanya, sifat-sifatnya, aturannya dalam penjumlahan itu bagaimana. Di sini ada penjumlahan, perkalian. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam proses penjumlahan atau perkalian itu ada aturannya. Nah, di sini dalam kurung itu perkalian. Selesaikan dulu dalam kurungnya. Tetapi kalau kira-kira di kurung ini 190 kali 15 masih dikatakan cukup sulit, ya bisa dengan sifat asosiatif. Yaitu kalikan dengan yang di luar. Karena ini perkalian ya. Jadi 15 bisa dikalikan dengan 10 dulu. Misalnya 15 kali 10, 150. Nah, baru dikasih dimasukkan lagu dalam kurung. Nah, itu ya. Sehingga didapat 17 ditambah 190 kali 150. Nah, kalikan selesaikan dulu. 190 kali 190 kali 150. Apa yakinlah bisa mau dikotret atau pakai kalkulator silakan. Tapi kita dalam tes nanti, tes yang sudah-sudah seperti kemarin, kamu harus punya strategi menjawab karena mengingat waktu yang cukup sempit ya. Jadi dalam ini misalkan satu poin atau harus membagi waktu maksimal 3 menit harus sudah selesai. Jadi kalau jangan lama-lama. Kemudian nah 17 tambah 190 kali 150 berarti kalikan dulu 28.500 ya dapatnya. Tinggal ditambah dengan 17. Maka hasilnya 28.517 gitu ya. Ini option jawabannya adalah D ya, 28.517 gitu. Contoh yang ke-7. Tentukan nilai dari 18 dibagi 2 ditambah negatif 1 kali negatif 4. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Karena kan ini tinggal milih. Tapi kalau pilihan juga kalau tidak dihitung ya tetap akan resikonya salah. Perhatikan angkanya baik-baik. Mana yang selesaikan dulu? Ya boleh yang di dalam kurung. Negatif-negatif, positif. Bersini jadi positif 4 ya. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Maka perhitungannya 18 bagi 2, 9, negatif 1 kali negatif 4 adalah 4. Maka dikatakan penyelesaiannya 9 tambah 4 sama dengan 13. Nah, itu mudah ya, asal kalian konsen, jangan buru-buru. Tapi perhatikan, nah kalau ada kurang jelas silakan tanyakan. Bertanya itu bagi kamu wajib sifatnya. Jadi kalau tidak paham daripada diam, tanya. Ya, boleh. Terima kasih. Sekarang lanjut ke 8. Nah, ini contoh soal yang terakhir mungkin ya. Karena Bapak tidak akan banyak dulu. Nanti kalian yang penting paham, baru kita akan lanjutkan dengan pokok atau soal pembahasan yang lain ya. Untuk contoh nomor 8, berapa hasil dari negatif 16 tambah 40 dalam kurung
dibagi negatif 5 dikurang 2. Nah, berapa hasilnya? Ini ada tanda negatif, ada tanda positif, ada tanda pembagian. Untuk pembahasannya perhatikan. Nah, di dalam aturan tanda kurung itu diselesaikan lebih dahulu. Karena tanda kurung itu lebih besar dari kali dan bagi ya, atau dari kali dan bagi. Nah, hal ini kita akan menyelesaikan negatif 16 tambah 40. Nah, namanya negatif 16 tambah 40 kan kamu ada prosesnya punya utang, punya bayar kamu, maka kamu dapatnya positif 24. Nah, tinggal dibagi berapa? Nah, selesaikan dulu. Negatif 5 dikurangi 2. Negatif 5 dikurangi 2 berapa? Ya. Di sini coba perhatikan negatif 2 negatif 5 kurang 2 ya. Di sini lihat. Nah, di sini harusnya ada salah ketik mungkin ya, maaf. Ini Bapak nanti edit lagi ya untuk negatif 5 kurang 5. Nih, kalau negatif 5 kurang 5, negatif 5 kurang 2 berarti kan utang dikurangi lagi, berarti negatif 7. Ya, ini salah ketik ya. Tolong diabaikan. Boleh atau mungkin tandanya yang akan dirubah, terserah nanti prosesnya. Yang penting hati-hati karena kalau tanda salah biasanya penyelesaian juga salah. Jadi di sini untuk kalau negatif hasilnya di sini negatif 3 ya, berarti harus ditambah ya. 5 tambah 2 ya, negatif 5 tambah 2 baru hasilnya negatif 3. Jadi itu ya. Oke, jadi kalau hasilnya ini kita ngikutin dulu, tapi ini tandanya yang di soal sebetulnya harusnya positif, negatif 5 tambah 2. Nah, ada juga ya, mohon maaf ada kesalahan atau kurang, nanti Bapak edit lagi kita ya. Kemudian nomor ini jawabannya kan yang ini untuk sementara C, kalau tandanya prosesnya. Jadi ini ada tanda yang salah. Nah ya, sampai di sini kita itu dulu ya. Untuk ini kita coba edit ya, bisa diedit nggak ya? Nah ini nomor 8 ya, nomor 8 itu salah tanda ya tuh. Ya, itu aja dulu mungkin sekian dulu dari Bapak. Nah, karena mungkin pada hari ini ada kelas yang harus uji tes ya. Sampai jumpa pada pembahasan soal yang berikutnya. Mudah-mudahan kalian semangat terus. Jangan putus asa. Proses belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa ya. Jadi ada kemajuan, progres. Jadi kalau kalian kemarin nilainya kecil, jangan putus asa. Mana harus introspeksi, harus koreksi diri. Buru-buru jangan mengulangi kesalahannya kedua kali. Itulah ya. Itu selamat apa-apa. Terima kasih. Bapak ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.